Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jamaah umroh Buana Sentosa Utama dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Doa saya semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, diberikan panjang usia, dilancarkan segala pekerjaan, dan sukses dunia akhirat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, baru kali ini saya berkesempatan untuk bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana perjalanan ibadah umroh perdana saya kemarin bersama dengan satu keluarga. Alhamdulillah sebulan yang lalu, tepatnya di tanggal 23 Januari, saya sudah landing di Jakarta, dan perjalanan ibadah umroh saya cukup banyak memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana perjalanan ibadah umroh di pasca pandemi ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, calon jamaah umroh dimanapun berada, khususnya calon jamaah umroh Buana Sentosa Utama, bahwa umroh pasca pandemi ini banyak sekali perubahan yang harus kita jalankan, yang tentunya sangat berbeda dengan ibadah-ibadah umroh sebelum pandemi. Yang pertama adalah satu hari sebelum keberangkatan, kita harus sudah sampai di Jakarta, kita harus sudah sampai di hotel ataupun tempat karantina kita. Nah, untuk karantina di Jakarta, ini disarankan semuanya berada di asrama haji di Pondok Gede. Karena memang selama ini kita penerbangannya masih terpusat di Jakarta. Nah, 24 jam kita karantina di asrama haji Pondok Gede. Nanti kita akan berada di dalam kamar masing-masing, dan tentunya tidak boleh keluar kamar karena memang kita sedang berada di posisi karantina. Nah, nanti 24 jam sebelum keberangkatan kita juga harus sudah PCR. PCR dilaksanakan di asrama haji Pondok Gede. Nah, pada saat hari keberangkatan, nanti dari asrama Pondok Gede kita akan bersama-sama menggunakan bis akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sana nanti kita akan persiapan untuk keberangkatan seperti biasa, yaitu cek in bagasi, cek imigrasi, dan lain sebagainya, serta menunggu jadwal penerbangan pesawat kita. Nah, Bapak Ibu, tentunya dari hasil tes PCR yang sudah kita laksanakan di asrama haji Pondok Gede, bagi yang negatif, ini boleh langsung berangkat terbang untuk menuju ke Saudi Arabia. Tapi kalau yang hasil PCR-nya itu positif, tentunya ini tidak boleh berangkat, dan ini akan di-reschedule ataupun bisa di-cancel. Nah, tentunya akan menjadi masalah karena apabila kita berangkat dengan satu keluarga kita, umpama satu dari keluarga kita salah satunya ada yang positif, tentunya ini akan menjadi bingung, jadi berangkat atau tidak. Nah, ini yang banyak dialami oleh jamaah-jamaah umroh saat ini. Nah, setelah kita sampai di Saudi Arabia, tentunya kita langsung akan cek imigrasi, dan setelah cek imigrasi kita akan langsung menuju ke hotel karantina. Nah, hotel karantina ini memang saat ini sudah bekerja sama dengan maskapai, yaitu maskapai yang kita gunakan. Umpama kita menggunakan Saudi Arabia, kita nanti akan diurus oleh Saudi Arabia. Umpama kita mau pakai Garuda, maka yang urus adalah dari pihak Garuda. Dan sampai hari kemarin di tanggal 20 Februari saya sudah bahwa karantina di Saudi Arabia ini masih tetap 5 hari 4 malam. Nah, ini akan menjadi pertimbangan kita semua Bapak Ibu, bahwa kita selama 5 hari 4 malam ini benar-benar harus berada di dalam kamar, tidak boleh keluar-keluar, makan pun semua ditaruh di depan kamar. Dan apakah Bapak Ibu siap untuk berada di dalam kamar selama 5 hari 4 malam?
semua ibadah apapun dilakukan di dalam kamar. Dan selama 5 hari 4 malam ini kita hanya berinteraksi dengan teman satu kamar kita, yaitu umpama kita berdua dengan saudara ataupun yang masih dalam satu kartu keluarga. Kalau umpama berbeda dengan dalam data satu kartu keluarga, berarti Bapak Ibu akan sendirian selama di hotel karantina Saudi Arabia. Nah, setelah Bapak Ibu dikarantina selama 5 hari 4 malam, nanti akan diberikan sebuah gelang yang menandakan bahwa Bapak Ibu sudah bebas karantina. Dan selama karantina itu akan diadakan nanti tes PCR sebanyak 2 kali. Kalau hasilnya Bapak Ibu negatif, maka Bapak Ibu akan diberikan gelang tadi. Namun apabila Bapak Ibu hasilnya positif, Bapak Ibu akan dievakuasi juga, ditempatkan di hotel isolasi yang terpisah. Tentunya nanti akan berpisah juga dengan jamaah-jamaah yang lain. Nah, setelah Bapak Ibu akan diberikan gelang, Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah seperti biasa. Bapak Ibu umpama di Madinah berarti bisa langsung menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang prosedur untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi pun ini juga sangat berbeda dengan yang dahulu-dahulu. Sekarang harus selalu menunjukkan gelang tadi ataupun kita menunjukkan aplikasi Tawakalna kita. Nah, untuk menuju ke Raudhoh, ziarah ke Raudhoh, ini pun kita harus mendaftar terlebih dahulu. Ya, dan setiap jamaah ini diberikan kesempatan hanya masing-masing 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Bahkan akhir-akhir ini saya kemarin juga dapat kabar dari Mutawifah di Madinah bahwa sekarang lebih sulit lagi untuk bisa masuk ke Raudhoh bagi jamaah yang ibu-ibu. Nah, selama beberapa hari tentunya kita di Madinah yang sudah dikarantina aja 5 hari 4 malam, biasanya yang waktu bebas kita hanya dikasih waktu selama 2 hari. Nah, 2 hari ini kita maksimalkan untuk bisa menunaikan ibadah di Masjid Nabawi. Terus kita akan melakukan perjalanan menuju ke kota suci Mekah. Nah, ambil mikot tentunya di Masjid Bir Ali, dan setelah sampai di Mekah kita akan langsung menunaikan ibadah umroh. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ibadah umroh kita juga hanya terbatas sebanyak 1 kali saja. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menunaikan ibadah umroh lebih dari 1 kali. Ya, jadi ini alangkah baiknya Bapak Ibu benar-benar pikirkan. Kita karena hanya diberikan batas untuk umroh sebanyak 1 kali. Dan area yang di seputaran Ka'bah ini hanya digunakan untuk tawaf bagi jamaah yang umroh. Ya, jadi bagi jamaah yang umroh ini tawafnya bisa di sekitaran Ka'bah. Dan bagi semua jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh ini pun harus mendaftar terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung masuk untuk bisa melaksanakan ibadah tawaf di sekitaran Ka'bah. Ya, karena semua sekarang sudah tersistem. Kita harus daftar dulu baru bisa melaksanakan tawaf di sekitaran Ka'bah. Nah, kita melaksanakan ibadah umroh seperti biasa sampai selesai tawaf sa'i, baru kita kembali lagi ke hotel. Nah, untuk prosedur sholat wajib di dalam Masjidil Haram ini juga hampir sama dengan di Masjid Nabawi. Ya, jadi banyak sekali memang area-area di Masjidil Haram yang masih tertutup dan tidak bisa kita masukin. Ya, kita masuk ke area-area tersebut. Jadi saat ini untuk kita menunaikan sholat wajib ini baru bisa dilaksanakan di lantai 2. Dan kalau umpama memang sudah penuh, ya kita bisa sholat di serambi Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu, selama kita berada di kota suci Mekah, ini juga kegiatan-kegiatan ziarah tetap seperti biasa. Ya, jadi kita bisa berziarah bersama dengan satu rombongan ke Jabal Rahmah, melewati Arafah, Mina dan sebagainya. Ini masih bisa kita laksanakan seperti biasa. Nah, hanya saja kalau kita ingin melaksanakan tawaf sunnah berkali-kali, ini Bapak Ibu bisa, tapi hanya di lantai 2.
tentunya putarannya semakin luas dan Bapak Ibu juga butuh energi yang cukup banyak untuk bisa menunaikan tawaf sunnah di lantai 2. Nah, Bapak Ibu, selama beberapa hari di Mekah tentunya nanti kita akan kembali persiapan kembali ke tanah air. Dan seperti kemarin saya, alhamdulillah saya di Mekah hanya 4 hari. Ya, selama 4 hari itu kita bisa maksimalkan untuk ibadah kita. Dan setelah itu kita persiapan untuk kembali ke Indonesia. Nah, alhamdulillah di tanggal 23 Januari 2022 saya sudah landing di Jakarta. Dan begitu landing, ini prosedurnya juga sangat luar biasa rumit ya. Kita harus melewati pemeriksaan, kalau tidak salah waktu itu 5 pos pemeriksaan, termasuk kita langsung di PCR juga di bandara. Jadi sebelum kita cek imigrasi, sebelum paspor kita stempelkan, kita akan dites PCR dulu. Dan selang kurang lebih 3 jam, itu hasil PCR kita sudah keluar. Nah, apakah kita negatif atau kita positif? Tentunya Bapak Ibu juga harus siap mental semuanya. Nah, Bapak Ibu begitu dari bandara kita mengambil bagasi, dan mengambil bagasi pun kita sekarang harus sendiri-sendiri ya, karena memang membatasi untuk banyak orang di bandara. Nah, dalam kondisi yang luar biasa capek tentunya ya, kita dari perjalanan jauh, dari ibadah di sana kita secara maksimal, kita masih ngurus bagasi juga, dan kita langsung akan menuju ke hotel karantina. Tentunya hotel karantina ini sudah dipersiapkan. Nah, untuk saat ini karantina ini memang hanya 3 hari selama di Jakarta. Kemarin pada saat saya masih 6 hari 5 malam kita karantina di Jakarta. Nah, nanti setelah kita sudah sampai hotel, biasanya hasil tes PCR kita itu akan keluar. Nah, kemarin untuk saya sendiri, begitu sampai hotel, saya diberitahu bahwa saya bersama suami dan kedua anak saya itu positif. Jadi begitu sampai hotel kita baru istirahat sebentar, naruh barang, langsung sudah diberikan hasil bahwa saya positif, maka saya langsung dievakuasi oleh Satgas ya, yang sudah berpakaian dengan APD lengkap. Nah, tentunya bagi jamaah ini harus benar-benar dipertimbangkan sekali. Karena apa? Karena dari hasil teman-teman yang berangkat saat ini, 55% jamaah umroh ini terkena positif. Nah, tentunya kalau sudah positif, Bapak Ibu pasti harus diisolasi secara mandiri. Nah, isolasi secara mandiri ini ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu pilihan kita secara gratis, bisa di Wisma Atlet, yang nantinya di sana itu akan sangat antri karena sangat banyak sekarang warga negara Indonesia yang positif. Di sana kan belum tentu Bapak Ibu sekalian nanti dapat tempat tidur, dapat untuk tempat istirahat di Wisma Atlet. Terus yang kedua, bisa Bapak Ibu dengan pilihan ke rumah sakit kalau memang itu bergejala. Atau yang ketiga, bisa dengan pilihan Bapak Ibu memilih di hotel yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit dan sudah ditunjuk secara resmi untuk isolasi mandiri. Tentunya untuk isolasi mandiri yang di hotel ini diperlukan biaya yang tidak murah, yaitu kurang lebih Bapak Ibu, kalau yang di hotel lumayan ya, ini pastinya di atas 10 juta untuk biaya isolasi mandiri selama Bapak Ibu kurang lebih 10 hari. Nah, kemarin saya juga melaksanakan isolasi mandiri di hotel di Jakarta dengan biaya yang luar biasa. Ya, jadi saya berempat, kita pesan 2 kamar untuk isolasi dan itu biayanya tidak sedikit. Nah, ini biaya isolasi mandiri ini adalah di luar biaya semua kegiatan umroh kita. Dan itu mohon maaf yang terkadang tidak dipikirkan oleh seluruh jamaah.
Jamaah memikirkannya, saya sudah bayar biaya umroh, sudah semuanya sudah saya bayarkan, tapi tidak mempersiapkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi, umpama kita tiba-tiba positif, berarti memang kita harus karantina, harus isolasi mandiri, dan itu butuh biaya lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum memutuskan untuk berangkat ibadah umroh saat ini, harus benar-benar dipikirkan. Harus benar-benar disiapkan semuanya. Dipersiapkan uang yang memang untuk kebutuhan tidak terduga. Karena memang sekarang banyak sekali yang terkena COVID. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua jamaah umroh ini pasti di PCR berkali-kali. Dan semuanya sama, diperlakukan sama. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada seluruh jamaah umroh Buana Sentosa Utama dimanapun berada, harus benar-benar memikirkan jika memang sudah berniat untuk berangkat, harus dipersiapkan semua yang tadi sudah saya persiapkan, sudah saya sampaikan. Ya, termasuk biaya-biaya tak terduga, termasuk harus benar-benar fit, termasuk juga harus benar-benar difikirkan. Bapak Ibu mau berangkat ibadah umroh ke sana, tetapi dengan ibadah yang saat ini masih sangat terbatas. Ya, kalau dari saya sendiri, dari Buana Sentosa Utama, mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu memang sangat-sangat berniat untuk umroh sekarang dan tidak bisa sabar lagi untuk kondisi yang lebih baik nanti ke depannya, silakan bisa berangkat. Dengan catatan nanti dari Buana Sentosa Utama tentunya akan memberikan perhatian-perhatian terhadap jamaah umroh yang mau berangkat. Tetapi jika Bapak Ibu memilih untuk yang lebih nyaman, lebih terjangkau, insya Allah kita selalu berdoa, kita sabar, kedepannya akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk kita bisa menunaikan ibadah umroh seperti sebelum pandemi. Saya tidak bisa berpanjang lebar Bapak Ibu, karena saat ini juga, ini sudah kurang lebih 1 bulan kepulangan saya masih batuk, dan batuk saya cukup parah ini. Bapak Ibu bisa berpikir sekarang untuk bisa menentukan mau berangkat sekarang atau menunggu nanti sudah agak reda dan peraturan memang sudah agak longgar. Sekali lagi terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Umroh bersama Buana Sentosa Utama sudah mendaftar di Buana Sentosa Utama, tapi bukannya kita tidak mau memberangkatkan Bapak Ibu sekalian saat ini, tapi memang dari saya sendiri, dari hati kecil saya sendiri, saya tidak tega jika Bapak Ibu mengalami hal seperti yang saya alami pada saat perjalanan ibadah umroh kemarin. Ya, karena saya sangat sayang kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa menunaikan ibadah umroh secara normal seperti kemarin-kemarin. Terima kasih perhatiannya dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang